Di podcast kali ini ada yang istimewa. Kenapa? Yaps, kita akan berkunjung ke butik batik milik Bu Desi. Dan juga kita akan mengupas tuntas tentang perbatikan. Ikuti terus ya keseruan kita dan jangan lupa like dan subscribe ya. Yuk. Perjalanan ke Dieng Kalingga. Akhirnya sampai juga. Dieng Kalingga. Wow, bagus banget batik-batiknya. Halo sepeda hebat, kita udah sampai nih di butik Dieng Kalingga punya Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Anissa? Alhamdulillah sehat juga. Saya langsung kagum loh Bu, pertama kali masuk di butik batiknya Bu Desi yang cantik sekali. BTW alamatnya di mana sih Bu? Teman-teman sependawa juga pengen tahu nih. Iya. Jadi kami ada di sebelah baratnya kolam renang Mangli Pas, Mbak. Jadi nggak jauh dari alun-alun ya, cuma 5 menit dari alun-alun. Tepatnya sih di Kampung Mangli. Patokannya kolam renang Pas baratnya. Nah, bagi teman-teman yang mau mampir ke butik batiknya Bu Desi, deket banget kok teman-teman, cuman di belakang Mangli. Nah, Bu Desi dari tahun berapa sih menekuni batik ini? Saya pertama kali pegang canting belajar membatik itu tahun 2016, tepatnya bulan Juni, ikut pelatihan gitu. Kemudian berlatih sendiri di rumah kurang lebih 1 tahun lah, karena di tahun 2017 saya bekerja di pembuat batik gitu, bekerja di sana sampai 2019. Kemudian Oktober 2019 saya memutuskan untuk bekerja di rumah dan membuat batik di rumah sendiri. Wah, sependawa hebat, ternyata udah lama banget loh. Dari tahun 2016 Bu Desi ini mengukir batik. Nah, Bu Desi ini hanya sekedar profesi atau sekedar hobi sih Bu? Saya sih dari kecil emang suka mewarnai. Pertama suka mewarnai TK, SD itu sudah suka gambar-menggambar. Jadi sebetulnya ya hobi lah ya, dari hobi. Kemudian setelah dewasa saya bertemu sahabat saya itu suka batik gitu, suka sekali sama batik. Akhirnya saya ya terkontaminasi lah, ikut-ikutan suka, terus coba nyari-nyari batik. Tapi warnanya kan batik kebanyakan coklat, hitam gitu kan. Nah saya ingin banget punya batik sendiri gitu, punya batik yang warnanya sesuai dengan kesukaan saya, favorit saya, ada ungu, ada pink gitu. Jadi itu memotivasi saya untuk ikut pelatihan batik gitu. Jadi setelah bisa membatik ya akhirnya batik-batik saya juga warnanya warna-warna cerah, kesanaan gitu. Karena memang ingin dari usia dini itu anak-anak sudah mengenal batik, mencintai batik, suka batik gitu. Jadi saya bermain di warnanya. Bu Desi, saya ingin tahu nih sejarah batik, khususnya batik Wonosobo. Cerita dong Bu. Oke. Jadi kalau yang kita tahu bersama, batik itu kan di Indonesia sudah ada sejak zaman Majapahit ya. Nah untuk di Wonosobo sendiri itu batik itu mulai tahun 2006. Teman saya juga Mbak Yohana Wira itu yang pertama kali belajar batik. Beliau adalah
yang juga ketua klaster batik yang membentuk klaster batik Wonosobo. Jadi 2006 Mbak Yohana menggeluti batik, kemudian di tahun 2008 itu ada dari Talulombo Sapuran, ada beberapa kelompok di sana. Ada satu kelompok sih terdiri dari beberapa orang, maksud saya ada 20-an orang itu membentuk kelompok batik yang bernama Batik Karika Lestari. Kemudian seiring dengan batik menjadi ikon Indonesia diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik akhirnya kan lebih dikenal luas, kemudian membuka peluang usaha. Jadinya banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Akhirnya sekarang setiap kabupaten mempunyai batik khas masing-masing termasuk Wonosobo. Oh gitu teman-teman. Bu Desi, ada berapa jenis-jenis batik sih Bu? Batik itu ada 3 jenis. Yang pertama batik tulis, itu yang dari zaman Majapahit. Memang kita awalnya batik tulis. Kemudian ada batik cap, dan yang ketiga batik kombinasi, yaitu tulis dan cap dikombinasikan. Kalau untuk bahannya, dari segi bahan ya bahan utamanya kain motif. Terus berkembang sekarang ada banyak sekali kain yang digunakan, termasuk sutra. Kemudian yang banyak beredar itu ya ada printing, kain printing itu bukan batik. Memang motifnya motif batik, jadi itu sebetulnya tekstil ya, karena tidak ada pelekatan malam panasnya, jadi memang belum bisa disebut sebagai batik. Itu yang kacang rancu, dikira batik gitu, orang-orang menyebutnya batik, padahal ketika tidak ada pelekatan malam panas di dalam prosesnya itu bukan batik, jadi hanya tekstil, tapi memang motifnya meniru gitu, meniru batik. Jadi kalau batik ya di Indonesia hanya 3 ya, kalau yang ada pelekatan malam panasnya, tulis, cap, sama kombinasi dari keduanya. Oh berarti yang baju saya pakai ini bukan batik toh Bu, melainkan hanya bahan tekstil saja. Iya, ini kain bermotif batik namanya. Nah, sependawa hebat, berarti ada tekstil yang bermotif batik dan juga ada batik yang asli. Dan sekarang kita langsung aja tanya ke Bu Desi, yang batik asli itu seperti apa sih Bu? Oke, jadi batik yang diakui oleh dunia itu adalah prosesnya. Prosesnya harus wajib ada pelekatan malam panasnya gitu. Kalau yang printing ya itu belum batik. Dari pelekatan malam panas itu syarat pertama ya, syarat utama. Kemudian baru disusul misalnya ada motifnya, itu ada isen-isen, kemudian ada pewarnaannya tutup celup, terus terakhirnya ada pelorotan malam panas. Itu untuk batik Indonesia. Nah, sepeda hebat, berarti prosesnya tuh lama banget, dari percantingan, pewarnaan, pelorotan malam, yang menjadikan batik itu sangat istimewa ya Bu Desi ya. Iya betul, jadi sebelum dicanting kita juga harus pertama kainnya mesti direndam dulu, dicuci, kemudian dikeringkan, baru digambar pakai pensil nih motifnya. Itu mungkin cepat kalau motifnya besar-besar, tapi kalau yang motifnya kecil-kecil kemudian masih harus ada isen-isennya, itu yang membuat batik itu sampai pengerjaannya berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Oh, jadi begitu yang menyebabkan batik ada yang murah dan ada yang mahal. Iya, jadi yang paling mahal tentunya yang batik tulis, dicanting manual menggunakan alat canting. Kalau prosesnya sampai berbulan-bulan itu sampai puluhan juta. Kemudian yang cap agak terjangkau, karena pembuatannya itu cepat. Kemudian yang kombinasi juga terjangkau lah.
gitu. Nah, yang murah itu sudah bisa dipastikan kalau bukan batik, tetapi memang hanya tekstil yang bermotif batik. Gitu teman-teman Sependawa. Nah, Sependawa hebat, Bu Desi ini juga melatih dan membimbing ekstra batik di SMP kita. Nah, Bu Desi, apa sih yang memotivasi Bu Desi untuk bersedia mengajar di SMP kami? Jadi motivasi saya yang utama kecintaan saya terhadap batik itu sendiri. Yang kedua, saya memang ingin benar-benar melestarikan batik. Saya senang sekali ada anak-anak muda ya, kan SMP masih kanak-kanak gitulah, mau belajar membatik ya langsung tanpa pikir panjang saya iakan. Wah, ini anak-anak mau belajar batik, saya dukung sepenuh hati. Jadi meskipun hujan jauh, pokoknya harus datang, anak-anak harus bisa membatik untuk melestarikan batik ini. Kan kita tahu ya, biasanya itu pembatik-pembatik sudah sepuh-sepuh gitu kan. Jadi bahagia sekali lah kalau misalnya ada anak-anak ini SMP, bahkan kalau SD mau juga pasti akan dengan senang hati saya mengajar. Oh begitu teman-teman Sependawa hebat. Nah, Bu Desi, apa sih kesan Ibu untuk mengajar di SMP kami? Dan saya luar biasa bahagia, luar biasa bersyukur karena ternyata anak-anak Sependawa itu yang kemarin mengikuti ekskul batik sangat antusias. Mereka semua berbakat, baru pertama masuk aja hasilnya sudah saya bagus sekali lah. Pokoknya mereka berbakat semua, mempunyai imajinasi, mempunyai keinginan membatiknya itu luar biasa. Jadi terima kasih sekali untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah untuk ekskul batik itu dimasukkan ke Sependawa. Terima kasih juga untuk ibu-ibu gurunya, ibu guru pembimbingnya, juga anak-anak yang sampai sekarang masih semangat terus untuk membatik. Saya bahagia sekali dan insya Allah semangat semuanya untuk kita berkarya dan terus melestarikan batik Indonesia. Nah, Sependawa hebat, ini nih hasil bimbingan dari Bu Desi. Wah, bagus-bagus sekali ya Bu Desi. Ya alhamdulillah, ini karena memang anak-anak itu semangat dan berbakat ya. Jadi ini hasil pertama mereka, sebelumnya pertama mereka pegang canting sudah sedemikian bagus. Ini sangat wajib lah untuk didukung untuk anak-anak terus berlanjut membatiknya. Ini kita masih menggunakan warna-warna cerah, warna-warna remasol. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan berekspor menggunakan pewarna alam. Tapi untuk yang pertama menggunakan warna-warna cerah itu saya sebenarnya ingin mereka mengenal warna dan selanjutnya bisa bereksplor sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kalau yang suka warna-warna natural bisa, tapi ini untuk warna-warna cerah dulu sih di tahap pertamanya. Nah, Sependawa hebat yang belum ikut ekstra batik, ayo yuk ikut ekstra batik. Saya juga jadi tertarik nih ikut ekstra batik. Nah, sekian dulu perbincangan bersama Bu Desi, pemilik Dieng Kalingga Batik. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Lain kali kita main lagi ya. Nah, Sobat Sependawa jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Assalamualaikum semuanya.